Halo Sobat Helm, balik lagi sama gua Rada Cesario. Kali ini gua mau review helm yang kemarin sempet gua datangi bersama rekan gua Mas Rehan ya, yaitu ke launchingnya NHK N1 Max di tanggal 12 Desember. Ya, kalian masih ingat ini angka 1, ternyata benar ya, rilisnya sebuah helm half face. Ya tebakan gue emang half face sih, karena kan sebelumnya Mark I itu full face. Kayaknya kalau full face lagi agak gimana gitu ya, gue mikirnya pasti half face, dan ternyata bener half face. Dan dia ada 2 series ya, ada N1 Max ya, dan ada N1 Elite. Jadi ini namanya N1 series. Kalau series itu berarti nanti ada NN selanjutnya gitu ya. Berarti ini seri N yang pastinya ini menurut gue buat di entry level, jadi dari mid ke N gitu ya, tapi dikemas secara baik ya. Jadi gue sukanya dari NHK ini, dia walaupun buat entry level tapi dia buatnya nggak, ya bisa dibilang kalau secara kasarnya nggak ngasal. Jadi benar-benar dipikirkan, tetap ada fitur yang oke banget pastinya. Teknologi terbaru juga, nanti kita bahas sama. Kita unboxing dulu aja, oke? Jadi N1 Max sama N1 Elite itu kardusnya berbeda. Dan N1 Max ini dia mengikuti kardusnya NHK S1GP NHK Mark I ya. NHK Mark I seperti ini juga kardusnya. Kita unboxing aja. Nah, gue sukanya sama NHK itu ada busanya ya, di finishing kardusnya juga. Ada busa-busa tambahan, jadi kalau buat pengiriman jarak jauh pasti nyaman. Dan ciri khasnya NHK dibungkus oleh sarung berwarna merah. Aduh, kok di sini ya. Kita langsung buka aja. Jadi di dalamnya itu nggak ada apa-apa lagi ya. Jadi tak ada stiker dan tak ada buku panduan. Oh, buku panduan pasti di dalamnya, Mas. Oke. Set. Agak sulit ternyata ya. Nah, di dalamnya lagi nih ada busanya lagi buat melindungi spoiler. Jadi ditutupin lagi nih sama 2 lapis, jadi bagus sekali nih buat pengiriman ya, aman. Oke, ini dia guys, NHK N1 Max. Oke, ini dia guys penampakan dari NHK N1 Max, dan gue langsung buka aja NHK N1 Elite ya, karena di dalam kardusnya juga cuman hanya ada sarung dan nggak bus ya. Dan kita langsung bahas aja dari desainnya aja. Desainnya menurut gue udah pasti half face sporty, kalian bisa lihat sendiri. Tapi apa bang yang membedakan sama N1 Max sama N1 Max sama N1 Elite? Oke, kita langsung ke intinya aja ya. Perbedaannya itu hanya di bagian visor sama di bagian spoilernya. Kalau spoilernya NHK N1 Elite itu dia ada hitam-hitamnya dan lebih pendek ya, setahu gue. Lebih pendek ya, Nar ya? Lebih pendek. Tuh. Ya, lebih pendek. Jadi ini pacaran able. Jadi kalau buat pacaran nggak terlalu nabrak sih seharusnya ya, nggak nabrak ke helm pasangan kalian. Karena kan kalau kayak panjang-panjang kita mundur gini bisa aja ke sentak ya, gitu. Jadi N1 Elite itu kalau di bagian visornya belum memakai RHD lens. Kalau di N1 Max itu sudah memakai RHD lens. Dari fiturnya nanti gue sebutin nanti ya perbedaannya apa aja gitu. Sekarang kita masuk ke N1 Max dulu aja yang kita bahas. Helm yang entry level tapi menurut gua fiturnya itu oke banget. Ini yang makanya gue bilang NHK itu walaupun buat entry level tapi bener-bener dibuatnya tuh secara serius gitu, nggak ngasal ya. Karena fiturnya pun ini pas gue kemarin datang itu oke banget. Contohnya ada di bagian airflow. Mungkin bagian para reviewer lain juga pasti bahas di bagian airflow-nya, karena emang pas di sana kita langsung uji coba kayak hair dryer gitu, tapi ini yang penembak angin ya, jadi buat menghembus angin.
Itu gue sempat nanya juga emang ini kalau kecepatan di kecepatan berapa ya? Pokoknya di bawah 40 kata dia. Jadi angin di bawah kecepatan 40 km per jam itu ditembakkan sama dia. Dan itu benar-benar langsung kerasa sirkulasi udaranya di dalamnya itu merata. Dari bagian atas sampai ke bawah sini. Airflow-nya ini benar-benar menurut gue gokil banget. Dan dia itu ada sebutannya ya. Namanya agak susah itu nama airflow-nya itu 2D fan air intake turbo gitu. Jadi 2D plus ya. Jadi itu teknologi terbaru, bisa dibilang terbaru karena emang posisi airflow-nya juga berbeda dari helm yang seperti sebelumnya. Ini benar-benar baru di bagian atas. Kalau kemarin kan agak ke samping ya. Gitu. Jadi menurut gua helm ini entry level yang memikirkan kenyamanan saat berkendara, memikirkan banget dengan keadaan di Jakarta apalagi macet gitu. Jadi panas, NHK itu udah mencari solusinya gitu. Anginnya jadi pas kecepatan gue udah sempat nyoba pas bikin konten itu memang kan kalau di area sini gue tuh gak bisa ngebut, jadi paling cuma di 20 km per jam aja itu udah kerasa angin masuk gitu. Di lampu merah gue belum pernah nyoba ya, tapi sih seharusnya kalau ada angin sepoi-sepoi tetap bisa masuk ya, karena emang seadam itu helmnya. Gue bagian IPS-nya juga udah gue bongkar, emang bolongannya besar dan lubangnya juga ada berapa gue lupa, kalau misalnya ada 4 apa ada 6 gitu ya. Jadi emang benar-benar dipikirkan serius pihak NHK sampai merubah bagian posisi airflow-nya seperti itu. Dan untuk RHD lens-nya juga yang gue suka. Jadi buat yang paling penting itu kan saat berkendara itu emang penglihatan, vision kita ya. Jadi kalau di siang hari kan kalau kita terang benderang gitu kan, apalagi Indonesia lagi panas-panasnya, silau. Apalagi kita kalau misalkan lagi di daerah Kuningan itu kan, aduh silaunya minta ampun di daerah Kokas gitu ya. Kalau kerja lewat situ tuh kayak panas banget, tak kenapa dah. Dan itu tuh RHD lens itu bener-bener berguna ya. Jadi itu bukan sekedar like smoke ya RHD lens itu. Jadi yang menyebut RHD lens itu gimmick itu enggak sama sekali. Jadi emang bener. Jadi kayak RHD lens itu sama anti-fog sama like smoke itu beda ya. Jadi kalau RHD lens itu dia kayak bener-bener anti glare gitu. Jadi kalau kalian jalan di siang hari itu panasnya itu jadi kayak matahari kayak bulat doang gitu. Jadi silaunya itu nggak masuk. Dan kita lihat jalanan tetap jelas, tetap HD lihat jalanan gitu ya. Makanya namanya RHD. HD tetap lihat jalanan, tetap HD, nggak silau dan benar-benar anti glare. Tapi nggak gelap juga gitu. Gimana ya jelasinnya ya? Kalian harus beli sendiri, harus nyoba sendiri feel-nya emang dari teknologi RHD lens ini. Makanya gue suka dan bukan gimmick, bener-bener ya. Jadi bener-bener teknologi terbaru dari NHK. Kalau nggak salah di pertama itu NHK Mako RHD lens itu keluar. Pas gue coba emang bagus, tapi ini untuk di RHD lens N1 Max ini kalau gue lihat belum flat, masih sedikit cembung ya. Masih sedikit cembung dan belum ada untuk pushpin, modular pushpinnya belum ada. Jadi masih polosan aja, benar-benar visor aja. Dan untuk finishingnya juga gue suka, dia ini stepping, nggak benar-benar one step ya. Stepping walaupun di sini emang nggak ada stoppernya dan nggak ada lock visornya juga. Tapi menurut gue ini sudah lebih dari cukup lah ya. Dinaikin ini ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 terus stop. 6 deh, ada 6. Dan untuk ratchetnya juga ini bagus banget finishingnya. Nggak murahan ya, bagus. Nyopot visornya juga ini gampang. Nanti RHD lens juga keluar lagi seri yang warna-warna seperti warna pink juga kalau nggak salah, ada warna merah gitu, tapi belum di kapan keluarnya, mungkin di awal tahun 2024 ini gitu ya. RHD lens ya sama airflow, jadi 2 fitur unggulan yang ditawarkan dari NHK N1 Max ini.
Makanya waktu kemarin gue kesan tuh excited banget karena helmnya ini masih di under 500.000, 445 kalau nggak salah ya N1 Max ini. Bener-bener di mid-range itu yang sekelasnya itu mungkin kayak Jazz Chronos, terus Kyoto masuk ya di kelas ini ya. Sama R1 Max juga harganya di atasnya ya sih. Jadi ya sekelas Jazz Chronos gitu-gitulah ya. Galaxy Flight Air, Wintel. Nah di bawahnya lagi ada yang Elite. Nah kalau yang Elite ini, N1 Elite ini belum RHD lens, dia benar-benar light smoke dan spoilernya ini lebih pendek. Tapi airflow-nya tetap sama gitu. Tetap sama teknologinya, jadi tetap adem juga. Harganya di 300-an dan gue tahu untuk bersaing dengan siapa, untuk dengan yang ya gue nggak usah sebut sini, kalian juga udah tahu lah. Jadi menurut gue NHK ini benar-benar nggak turun gunung juga sih, emang seharusnya all around lah ya. Jadi emang udah mengikuti pasar sekarang tuh. Kebanyakan orang-orang kita tuh yang dipikirin hanya model gitu ya. Yang penting modelnya keren dilihat orang, nggak mikirin dengan bahan helmnya atau kenyamanannya. Nah NHK ini solusi buat kalian yang pingin helm harganya benar-benar terjangkau ya, yang masih bisa kita raih, tapi dengan fitur, dengan kenyamanan. Untuk fitment NHK emang nggak perlu diragukan lagi gitu. Dengan fiturnya juga sudah ada airflow-nya bagus, nyaman, adem, dapat light smoke juga. Untuk yang di Elite kan di Max-nya dapat RHD lens, itu menurut gue udah cukup, lebih dari cukup. Makanya gue benar-benar salut sih sama NHK, benar-benar memikirkan, udah benar-benar sekarang tuh udah benar-benar merangkul pasar lah gitu. Keren sih NHK ya. Oke, sekarang kita pegang dari beratnya. Ini helm memang enteng banget. Dan bahan helmnya sendiri juga dia itu bukan polimer organik biasa ya. Ini namanya Smart Advanced Thermopolymer Shell ya. Jadi emang helm ini walaupun enteng bahannya, tapi tetap nggak seperti kerupuk yang ya kalian tau lah ya. Ini giniin pun masih keras gitu, tapi enteng. Berarti itu di kurang lebih di 1200 gram. Kalau Elite tuh di 1190 kurang lebih. Bedanya fiturnya N1 Max sama N1 Elite itu di klaimnya dari pihak NHK itu, yang Elite itu belum support untuk buat pengguna kacamata, terus belum ada intercom slot ready gitu ya, dan belum RHD lens di warnanya. Tapi yang bagian N1 Elite ini dia banyak banget varian warnanya, ada 11 macam warna solidnya. Dan untuk di N1 Max itu masih ada 5 warna solid ya. Jadi mungkin warnanya dim gray, dan ini warna gue ini warna putih. Kalau di NHK tuh warna putihnya apa sih? Oh, white biasa sih, solid white ya. Solid white ya. Jadi untuk N1 Max ada 5 variasi warna solid. Kalau N1 Elite ada 11 varian warna. Ada warna pink juga. Jadi untuk wanita ini ada varian warna pinknya, jadi kalian nggak perlu khawatir. Oke, ini copot dulu deh guys. Karena ini sampel dari NHK, kita copot aja untuk manual booknya ya. Thank you ya NHK ya, sudah mengundang Bos Helm untuk datang ke launchnya NHK N1 Max sama Elite ini. Gue sangat appreciate. Nah, kita coba sekarang untuk kacamata ya. Nah, ini masih kacamata Able nih. Kacamata Able. Terus untuk kenyamanan, nggak usah diragukan lagi sih. Emang untuk NHK itu emang enak banget di fitment. Ini gue size L. Yes, size L. Ini baru bener-bener pas gue size L nih. Ya, nggak goyang, pas. Kalau size M pasti ke gue kecil banget nih. Ini. Tapi untuk ukuran untuk IPS-nya, untuk size-nya N1 Max itu lebih banyak ya. Sampai ada 6 size ya, dari XXS sampai XL. Jadi XXL-nya aja ini nggak ada ya. Jadi untuk mungkin berat
di 70 ke atas kan kebanyakan udah pakai XL ya. Ya 70 ke atas kebanyakan udah pakai yang XXL malah ya, XXL. Nah itu nggak ada. Jadi gue saranin buat kalian yang mau beli helm ini emang harus coba dulu sih, datang ke store-store terdekat ya seperti di Bos Helm. Itu kalian coba NAK N1 Max ini ya. Karena ini gue L-nya bener-bener pas, bener-bener. Biasanya gue kalau pakai helm lain L-nya itu agak longgar, ini bener-bener pas. XL-nya gue belum nyoba. Yang pastinya menurut gua dia ini XL-nya nggak bener-bener XL yang aktual ya, jadi nggak kebes. Jadi kalau kalian yang biasanya kan ada tuh orang yang pakai XXL, di XL ada yang masih bisa kan, ada ya mas ya. Nah ini kalau kalian udah XXL, kalau pakai XL ke N1 Max ini kayaknya udah jangan deh, karena ini bener-bener di L aja di gua pas banget. Jadi kalau gua saranin kalau kalian mau beli NAK N1 Max ini, kalau biasa SXL mau ke XL kalian coba dulu ya ke store-store terdekat. Nah gitu maksud gue ya, biar enak bahasanya nih gue. Oke, ini gue pakai nyaman, enak, dan helm ini sudah washable juga ya. Maksudnya washable itu gampang dicuci, removable inner padding. Kalau mau dicuci tinggal dibuka aja. Ini dari tadi gue ngomong sambil pakai biar tahu kelembutan dan gatalnya sih ya nggak usah ditanya nih, busanya juga nggak bikin gatal kok. Ya dipakai enak. Kelihatan ngampet di pipi nggak kalau dari lu? Nggak kan ya? Nggak ya, bener-bener pas, tapi mungkin emang ini agak mundur sih. Kalau biasa kan helm sport ini agak maju bagian sininya, ya agak mundur. Layar gua ketutup ya Nar ya? Ya nggak terlalu ketutup ya, tapi paling nggak rahang ketutup ya. Oke, ini gua tutup. Nah ini air adherence-nya. Jadi kayak light, bener-bener light smoke ya. Jadi di malam hari tetap friendly banget, nggak perlu khawatir. Nah kalian bisa lihat sendiri berat gue ini di 60 nggak nyampe, di 55 kilo ya berat gue. Jadi sungguh enteng gue. Tinggi gue 175, pastinya kalian lihat gue tuh kurus. Pakai helm ini pastinya cocok banget ya. Nah untuk size-nya di helm N1 Elite ini tadi belum gue sebutin sih. Dia itu kalau nggak salah ada 4 size ya, cuman ada S, M, L, XL. Jadi kalau N1 Max ada 6 size, kalau di Elite cuman ada 4 size, tapi sama-sama nggak ada XXL. Jadi paling mentok di XL seperti itu, oke? Nah, ya kan bisa nilai sendiri gimana gue pakai helm ini. Gue sih nyaman, enak, dan ini bisa jadi next helm gue sih gitu ya. Gue pakai buat daily karena emang ini daily banget, buat daily banget, karena emang sistem pengisiannya microlock, anginnya adem banget. Karena buat daily itu kan macet, kalian sering nemu macet, dan kalian tuh butuh udara segar ya yang mengalir ke kepala kalian untuk tinggal di Jakarta ini atau di Bekasi dan sekitarnya. Ini cocok pakai helm ini, makanya buat gue tuh daily friendly banget nih helm. Bener-bener enak dipakai, juga enak, enteng pula, harganya terjangkau banget ya. Kalian tinggal beli yang Elite aja kalau emang cuman butuh airflow-nya aja ya. Airflow-nya emang udah enak banget. Ayo kita coba di Elite ya. Gue penasaran, emang nggak support buat pengguna kacamata kah? Oke, sekarang kita coba pakai kacamatanya. Sebenarnya masih bisa, Cok. Sebenarnya masih bisa. Masih bisa, guys. Masih bisa kok. Ini masih enak gua. Bener-bener nggak kerasa pakai kok. Tapi kenapa diklaimnya nggak bisa pakai kacamata ya? Di sini tulisannya sih dari NHK eyeglasses fitnya sih N1 Elite belum support, tapi pas gue coba pakai ini support kok. Apa karena tangkai gue kecil ya? Tapi kan emang tangkai segini gitu loh. Ada sih yang besar, gue belum nyoba tuh yang gede, yang tangkai kacamata gede. Tapi ini support. Oke, feel-nya ya sama aja guys. Visornya juga kalau kalian bandingin sama RH Dennis tuh sebenarnya kayak nggak ada perbedaan.
perbedaannya itu kalau kalian kerasanya itu pas di bener-bener siang di atas matahari lah gitu. Kalau kayak di dalam kayak gini perbedaannya nggak terlalu mencolok RH Dylan sama yang Lexbox biasa. Oke, kita langsung masuk ke kesimpulan ya. Oke, sekarang kita masuk ke kesimpulan dari NHK N1 series ini. NHK N1 Max dan N1 Elite ini menurut gua worth it banget ya. Meskipun di entry level tapi worth it banget ya. Jadi kan NHK itu ada kelas premiumnya emang di tipe S ya, di mid-nya itu di tipe R, dan di entry levelnya di tipe N. Tapi NHK itu mengemas helm N1 series ini dengan baik menurut gue ya. Jadi menurut gue ini worth it banget buat daily user, buat daily riding, buat kalian yang berpergian naik motor kerja setiap hari. Ini bener-bener enak. Jarak jauh, jarak pendek itu udah nggak usah dipikirin lagi. Helmnya enteng, fiturnya juga udah lengkap di N1 Max ini ya. Tinggal beli intercom aja. Udah support buat pengguna kacamata di kedua helm ini ya. Di Elite menurut gue ini masih bisa buat kacamata. Adem banget, dan RH Dylan-nya ini menurut gue juga oke banget di seri N1 Max ini ya. Jadi kesimpulannya dan nilainya menurut gue ini, kalau di kemarin gue kasih nilai 8,5 ya, tapi secara gue pakai pas segala macam jalan-jalan 9,5 ini helm seharusnya di N1 Max ini ya. Kalau Elite kan emang di harganya di 340, dia itu emang bener-bener bukan nyerang, maksudnya untuk melengkapi pasar di helm under 400 ribuan yang masih bisa di tipe-tipe inilah, pelajar lah ya, pelajar, mahasiswa ya. Kalau N1 Max ini buat orang udah kantoran ya, gitu seperti itu. Jadi menurut gua worth it banget, good job buat NHK menurut gua. Oke, dan jangan lupa untuk follow YouTube-nya. Kok follow sih? Subscribe ya bahasanya. Subscribe YouTube ya Bos Helm. Semoga biar gue semakin semangat bikin review-review helmnya ya. Dan mohon maaf kalau kadang omongan gue suka berkelibet, karena gue tuh kalau excited tuh suka libet sendiri menurut gue gitu. Suka tipe malah kadang-kadang ya. Dan juga kan. Dan jangan lupa untuk follow akunnya TikTok-nya Bos Helm atau marketplace kita, Tokped sama Shopee. Bos Helm link semua ada di bawah. Kalau gue buat konten-konten kan biasanya di TikTok ya, follow aja, oke? Dan kalau kalian mau langsung coba helm ini, tapi untuk video ini dibuat tanggal berapa sekarang? 26 Desember. Kita baru ready di N1 Max ini. Untuk N1 Elite-nya itu belum ready karena gue udah mesen, tapi emang dari NHK-nya belum datang ya. Mungkin di awal Januari seharusnya udah datang, oke? Kayaknya gue langsung pamit undur aja. Selamat bertahun baru ya, kita berjumpa di tahun depan berarti ya Mas Danar ya. Oke, gua Radya Cesario, salam Sobat Helm.